PHP 2D UKM Jiplakat bersama menebar kebermanfaatan, bersama menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica selaku Ketua Tim Pelaksana PHP 2D UKM Jiplakat bersama dengan 3 rekan saya. Pada kesempatan ini akan memaparkan penilaian kemajuan pelaksanaan PHP 2D tim kami yang berjudul Penerapan Safety Behavior pada Pekerja Pembuat Batu Bata dan Upaya Pengentasan Stunting di Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Sebelum kami memulai paparan, berikut adalah anggota tim dan dosen pendamping yang telah membersamai saya. Program PHP 2D yang kami laksanakan bertempat di Desa Pamijen. Berikut profil desa beserta dengan potensinya. Gambaran permasalahan. Yang melatar belakangi kami mengambil 2 program kerja utama, yaitu yang pertama penerapan safety behavior karena industri pembuatan batu bata belum menggunakan alat pelindung dan letak tobong batu bata yang masih menyebar di pinggir jalan. Dan yang kedua adalah pengentasan kasus stunting karena masih tingginya prevalensi kasus stunting di Desa Pamijen. Alur kegiatan penerapan safety behavior diawali dengan tahap persiapan seperti analisis masalah, dilanjutkan pendataan pekerja pembuat batu bata dan observasi secara langsung. Setelah itu berkoordinasi dengan pihak desa, kemudian dilanjutkan pretest kepada para pekerja, pembentukan paguyuban pembuat batu bata, penyuluhan, pembagian alat penunjang safety behavior, pembuatan contoh tobong batu bata yang direlokasi, penilaian tobong batu bata, pengambilan post-test, evaluasi, dan pelaporan. Sedangkan alur kegiatan pengentasan stunting diawali dengan tahap persiapan, pendataan penderita stunting, koordinasi dengan bidan desa dan kader posyandu, kemudian dilanjutkan dengan implementasi program yang yaitu kunjungan rumah sebanyak 3 kali, penyuluhan gizi, demonstrasi masak, pemberian alat penunjang posyandu, evaluasi, dan pelaporan. Semua kegiatan yang kami lakukan telah tercatat dalam logbook kegiatan sebagai rekam jejak tim dan bahan evaluasi. Persentase ketercapaian program. Untuk program pengentasan stunting tercapai 95%, penerapan safety behavior tercapai 80%, publikasi media sosial tercapai 80%, kerjasama dengan mitra tercapai 80%, pembuatan luaran tercapai 70%, dan anggaran dana terserap 68%. Untuk realisasi kegiatan akan dijelaskan oleh rekan saya, Kanif. Silakan. Baik, saya lanjutkan. Pada proyek penerapan safety behavior pada pekerja topong batu bata, kami awali dengan intervensi program kami yang pertama, yakni pendataan topong batu bata. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 22 dan 26 Juli 2021 dengan cara kita melakukan wawancara dan memberikan pretest kepada pekerja topong batu bata. Diperoleh sebanyak 30 pekerja dari 12 topong yang sudah melakukan pretest. Kemudian program yang kedua adalah pembentukan paguyuban topong batu bata. Tujuan dari pembentukan paguyuban topong batu bata ini adalah untuk memudahkan koordinasi antara pekerja topong batu bata dan pihak desa maupun sebaliknya. Untuk program yang ketiga adalah penyuluhan safety behavior. Penyuluhan safety behavior ini dilakukan oleh tim PHP 2D UKM Jiplakat serta dosen ahli K3 dari Universitas Jenderal Sudirman. Dalam rangkaian kegiatan ini juga dilakukan MOU dan kemitraan guna relokasi topong batu bata. Kemudian diberikan juga pembagian alat penunjang safety behavior kepada pekerja topong batu bata berupa masker, topi, kotak PTKK, cangkul, ember, dan tempat sampah. Kemudian untuk penilaian dan monitoring kegiatan safety behavior, untuk memonitoring penggunaan alat yang telah diberikan kepada pekerja topong batu bata dan dilakukan juga untuk memonitoring perilaku aman ketika bekerja serta penilaian topong batu bata sesuai dengan kriteria yang sudah kami tentukan. Kemudian yang selanjutnya adalah relokasi topong percontohan batu bata. Untuk sekarang sudah sampai pada tahapan pembangunan tiang dan akan dilakukan kerja bakti bersama warga. Mungkin cukup sekian, silakan Saudara Nurin untuk melanjutkan. Terima kasih. Selanjutnya, realisasi kegiatan pengentasan stunting. Program yang pertama yaitu kunjungan rumah balita stunting dan balita terindikasi stunting yang terlaksana pada bulan Agustus, September, dan Oktober. Pada kunjungan pertama, melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lila, serta melakukan pretest kepada ibu balita. Kunjungan kedua, melakukan penyuluhan dengan media leaflet dan memonitoring pertumbuhan balita. Kunjungan ketiga, melakukan monitoring dan melakukan post-test kepada ibu yang tidak hadir dalam penyuluhan. Setiap kunjungan, kami juga memberikan makanan tambahan. Program yang kedua adalah penyuluhan kesehatan, pencegahan, dan penanganan stunting dengan pembicara dari dosen gizi unsur. Setelah penyuluhan, juga diadakan post-test untuk mengukur perubahan pengetahuan ibu. Setelah penyuluhan kesehatan, kami mengadakan demonstrasi memasak oleh mahasiswa gizi. Menu makanan yang dimasak adalah sup jagung. Setelah demonstrasi memasak, kami membagikan resep dan bahan mentah untuk dipraktekkan dan ada kompetensi memasak sesuai resep yang diberikan. Kemudian, kami membagikan alat penunjang posyandu berupa timbangan digital 3 buah, infantometer 3 buah, statometer 2 buah, serta pembagian buklet untuk masing-masing posyandu. Selanjutnya adalah capaian luaran. Untuk luaran wajib, kami membuat buklet sudah dalam tahap pengajuan haki. Untuk leaflet sudah tercetak dan sudah didistribusikan. Untuk poster sudah dalam tahap proses pencetakan.
Selanjutnya, publikasi media sosial. Kami mempublikasikan melalui YouTube, sudah terupload 5 video, yaitu pengisian kuesioner pekerja Tobong Batu Bata, kunjungan rumah balita stunting, pembentukan paguyuban Tobong Batu Bata, penyuluhan safety behavior, serta penyuluhan pencegahan stunting dan demonstrasi memasak. Untuk Instagram, kami aktif dalam mengupload live report atau press release, kegiatan pada story, feeds, highlight, dan IGTV. Melalui WhatsApp dan Instagram pribadi tim, kami aktif membagikan keseruan kami melalui story, feeds, highlight, dan story WA. Selanjutnya, capaian luaran tambahan. Untuk artikel ilmiah sudah 65%, artikel media massa sudah dalam proses publikasi, dan juga kami sudah membuat naskah kerjasama kemitraan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Zia. Realisasi anggaran dana. Total dana yang diperoleh dari Kemendikbud Ristekdikti yaitu sebesar Rp37 juta. Untuk dana pencairan tahap pertama sebesar 90% yaitu Rp33.300.000. Kemudian dana yang sudah terserap sebesar 68% yaitu Rp25.460.000. Dan untuk dana yang masih tersedia sebesar 22% yaitu Rp7.840.000. Berikut rencana penggunaan dana yang masih tersedia yaitu publikasi luaran, diseminasi hasil, dan operasional kegiatan. Berikut pagu anggaran dana. Selanjutnya, frekuensi koordinasi. Dengan dosen pendamping dilakukan rapat 2 kali dalam sebulan, lalu dalam internal tim dilakukan rapat 1 kali secara online dan offline dan 1 kali seminggu piket posko, dan koordinasi dengan desa dan mitra dilakukan 1 kali seminggu. Berikut untuk dokumentasi koordinasi. Selanjutnya, dalam pelaksanaan program ini kami mendapatkan partisipasi dari dosen pendamping, perguruan tinggi, perangkat desa, dan mitra. Ya, yang pertama dosen pendamping. Dosen pendamping selalu memberi arahan terkait penyusunan proposal dan pengisian monef, ikut serta ke desa dalam pencarian solusi masalah dan berkoordinasi dengan mitra desa, menjadi pembicara dalam kegiatan penyuluhan safety behavior, dan membantu mempublikasikan keluaran. Yang selanjutnya perguruan tinggi. Rapat koordinasi dengan perguruan tinggi terkait pembekalan kegiatan PHP 2D, pencairan dana, dan persiapan abdidaya, monitoring dan evaluasi secara online dan offline, serta pelatihan penyusunan luaran dan pendampingan PHP 2D. Yang selanjutnya perangkat desa, menyediakan posko tim pelaksana, memberikan dana pendamping sebesar 6 juta untuk pembuatan contoh tobong, berperan aktif dalam pengkoordinasian dan penggerakan target sasaran, menyediakan sarana dan prasarana kegiatan, ikut serta dalam memberikan solusi masalah. Dan yang terakhir mitra desa, kader posyandu. Yang pertama, selalu mendampingi kegiatan dan membantu koordinasi dengan masyarakat sasaran. Selanjutnya bidan desa, ikut serta dalam memberikan masukan kegiatan. Selanjutnya konsultan desa sebagai pihak ketiga yang membuat contoh tabung batu bata yang direlokasi. Bumdes ikut serta dalam pendampingan paguyuban pekerja pembuat batu bata, dan Puskesmas Sokaraja 1 membantu dalam menyediakan data stunting. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke Jessica. Dalam pelaksanaan kegiatan, ada beberapa kendala yang kami temui. Yang pertama, tidak semua anggota tim dapat hadir saat kegiatan. Yang kedua, pekerja pembuat batu bata, bidan desa, dan Karang Taruna kurang partisipatif. Dan yang ketiga, kendala teknis saat kegiatan. Solusinya adalah meningkatkan efektivitas kinerja tim, mendorong partisipasi pekerja tobong batu bata dengan pengadaan alat penunjang, serta memaksimalkan persiapan kegiatan. Penilaian dari masyarakat. Jadi 100% masyarakat merasakan peran aktif dari mahasiswa, 90% masyarakat merasakan manfaat dari pengadaan alat, 85% masyarakat merasa teredukasi, 95% masyarakat merasakan manfaat dari program PHP 2D, dan 90% masyarakat setuju dengan inovasi program. Pencapaian indikator keberhasilan. Indikator kegiatan fisik yang telah dicapai adalah yang pertama, pengadaan peralatan penunjang safety behavior tercapai 100%, pembangunan relokasi tobong bata tercapai 50%, pengadaan alat penunjang posyandu tercapai 100%, dan terbentuknya paguyuban pekerja tobong terlaksana 100%. Indikator kegiatan non-fisik yang telah dicapai yaitu yang pertama, terciptanya kesadaran mengenai K3, yang kedua, meningkatnya produktivitas kerja pekerja tobong, yang ketiga, meningkatnya pengetahuan mengenai stunting, yang keempat, penurunan angka balita yang mengalami stunting dan ibu hamil yang berisiko tinggi, dan yang kelima, terbentuknya kemandirian masyarakat dalam mengolah makanan yang bergizi. Keunggulan program PHP 2D UKMJ Plakat yang pertama adalah program sesuai dengan kebutuhan masyarakat, program sesuai dengan potensi dan rencana pembangunan desa, serta program mendapat dukungan penuh dari desa dan masyarakat sasaran, program berdampak jangka panjang bagi masyarakat, dan program sesuai dengan kompetensi mahasiswa di bidang kesehatan masyarakat. Potensi keberlanjutan. Keberlanjutan program dari kegiatan PHP 2D ini adalah yang pertama, pembangunan desa Pamijan sebagai desa wisata edukasi, dan yang kedua, pemanfaatan kotoran sapi sebagai biogas. Demikianlah pemaparan penilaian pemajuan pelaksanaan program PHP 2D UKMJ Plakat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.